Definisi pelacur itu apa, PG? Kau kena juga, PG. Kau katain saya begitu ya. Nih. Beda. Ya kan waktu masih apa perawan. Nah, Masih belum doyan PCS. dengerin ya. Aku belum jadi pelacur. Tuh. Ya. Ya, jadi siap-siapkan pertanggungjawabkan omongan kamu ya, PG. Udah kalau foto-foto ginian mah gak usah deh, gak usah diunjukin ini. Gak apa-apa, biar aja kak, gak apa-apa. Lanjut Esa. Apa lagi Esa? Lanjut lagi Esa. Mau buka lagi. Tapi ada. Buka lagi. Buka. Kamera belakang aja. Kamera belakang pakai. Ya udah. Ya, itu ada bahkan kakakku pun juga Kalau grade kau mau ngakuin. Jadi kakakku pun juga tadi ditunjukin ya, itu udah ada rekamannya ya. Kayak gitu, akunnya kakakku di Instagram ya teman-teman. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh gak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman, apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Makanya absurd. Ya serius. Nih perlu ku tunjukkan. Nih sampai nomor HP suaminya saja saya tahu. Cuman nggak saya spill ya. Mungkin itu terlalu ini pribadi. Nih udah saya folderin nih. Nih suaminya nih. Nih suaminya. Namanya Joseph Gottschalk. Nih ya. Ini suaminya nih. Nah, ini tempat
tempat dia bekerja nih ya. Nih. Ada apanya? Nih, ini ada kantor keuskupannya nih. Nih. Jadi apa dia? Tanggung jawab media cetak, saran dari spesialis pendidikan agama, konsultasi media dan peminjaman media, pelatihan dan acara. Ini kantornya di keuskupan Agung Freiburg nih. Kan Ki giliran si Reda diginiin, kutunya bilang gini, jangan ikut-ikutan Ki, suaminya nggak ikut-ikutan. Woi, kalian waktu nyerang aku, anak-anakku kalian apain? Ngatain apa? Tadi datanya kakakku juga kalian buka tadi. Nggak ngaca kalian ini. Ini bukan ad hominem, astaga. Ini bukan ad hominem loh. Enggak, mereka tuh kalau nyebutin dicubit aja nih. teriak-teriak Ki. Dicubit Iya teriak-teriak. benar, itu namanya munafik itu. Kalau kalian di sana kalau spill semua yang fitnah-fitnah itu juga kalian dukung, euforia, kalian hura-hura. Saat orang lain yang melakukan nggak sampai kayak gitu pun kalian, wih, playing victim, sebenarnya kalian paling suci, taek lah. Loh, ini tuh bukan fitnah, ini memang ngomong kenyataan. Coba kalian tanya aja sama dia, bener nggak? Bukan. Artinya gini loh, identitas keluarga itu kan ngapain dibawa-bawa ke TikTok. Itu Loh, ini kan maksudnya. suaminya. Suami kan Iya. berkewajiban Ki. untuk mendidik juga, toh. Gini loh ya kan, tapi nggak perlu kan buka. Paham nggak? Gitu loh. Iya kan? Iya sayang. Begini loh, sebetulnya begini, kenapa kok saya kaitkan ya? Karena saya itu terheran, ini sejujurnya ya, saya pribadi nih, saya itu heran. Suaminya itu seorang yang bekerja di keagamaan itu di Keuskupan Agung Freiburg ya, di kantornya bahkan, dan dia itu diberi tanggung jawab tentang pendidikan agama gitu ya. Di situ itu Katolik itu. Nah, ada alamatnya apa lengkap sampai nomornya, emailnya dan lain-lainnya itu saya ada. Nah, tapi kok bisa mulut istrinya tuh kayak tiba-tiba babi, anjing, kayak gitu. Waduh. Ini yakin ini suaminya seperti itu, istrinya waduh kok kayaknya kok kayak dididik sama Islam gitu loh. Apa ini suaminya itu beneran gitu loh, kayak saya nggak nyangka aja. Makanya saya tuh berharap suaminya itu ya minimal itu kasih tahu lah bininya itu. Apa karena masih panas-panasnya? Nih saya tunjukkan lagi dikit nih. Apakah karena masih panas-panasnya? Ini kan baru 17 September ya, 2022 nih. Baru kasmarannya itu baru ini. Nah, sebelumnya kan sama yang lain, kayak mamanya Muhammad. Itu. Mamanya Muhammad itu kan punya banyak suami. Mantan-mantannya banyak. Makanya Muhammad bisa lahir 4 tahun setelah bapaknya metong. Gitu. Jadi ya seperti itu gitu loh. Apakah karena masih baru itu suaminya takut gitu sama istrinya? Ini kan jadi mencurigakan ya. Kalau akhlaknya seperti itu tapi nggak dididik sama suaminya. Harusnya saling-saling ini loh, saling-saling menegur satu sama lain. Bukan berarti kayak istri itu cuman dididik sama suami, itu suami pun juga mendidik istri gitu, jadi sama-sama apple to apple. Karena kalau levelnya itu fitnah seperti itu ya gimana ya, mempermalukan suaminya sendirilah begitu. Jadi saya tuh bukan ngata-ngatain suaminya loh. Iya, enggak ya. Beda lah sama mereka Ki. Cuman ini memang pendukungnya karena terlalu sering udah di kandang rabies gitu, jadi otak-otaknya ya kayak rabies kayak gitu. Goblok. Saya itu perhatikan loh, mereka itu udah ngata-ngatain orang tua, ngata-ngatain anaknya Kak Gret dan seterusnya, itu
mereka kata-katain, loh saya dari tadi cuman saya bukakan, terus saya bilang ini loh pekerjaannya ini gitu loh. Apakah karena kan begini ya teman-teman ya. Biasanya kalau masih belum begitu kenal, karena masih baru ya, masih baru nikah, itu kayak nggak berani gitu loh, nggak berani ngomong yang memang terlalu deep gitu. Apakah karena itu gitu? Jadi lebih baik daripada nanti istrinya nanti dicari-cari sama Interpol karena kelakuannya makin parah. Lebih baik apa? Lebih baik ya suaminya nih menegur gitu loh istrinya. Seperti itu. Saya sih sebenarnya gampang aja sih. Saya bisa aja misalnya saya chat di WA-nya atau di Facebook-nya atau apa. Cuman saya nggak mau sebegitunya, biar kepekaannya aja. Dari mulutnya istrinya kan teriak-teriak itu. Hilang suara lu, Ki. Ya kalau aku nggak ngurusin lah pribadinya dia kayak apa, aku nggak peduli. Yang jelas itu perbuatannya dia itu yang jadi urusanku. Itu sih aku. Mati kayaknya listriknya kiamat. Waduh, ini karena kiamat ini dicoret dari ini nih payung rabies nih, makanya beli token listrik aja nggak bisa nih. Ini juga nanti bentar Ini lagi loh Elia ya, juga ini bentar bisa ya. nih token listriknya nih Nih, udah ngopi-ngopi aja. Si I Elia. love you nih. Si I love you nih aku tanggepin. Mau isi token dulu, isi token. Aduh. Ya si I love you aku responnya. Aku tidak mentoleransi penyerangan pribadi seseorang, makanya aku nggak balas. Yang aku respon itu perbuatannya dia ke aku. Ya makanya ditindaklanjutin. Jadi nggak usah banyak komen yang nggak penting gitu loh. Kalau aku sih enggak ya, mungkin beda-beda. Kalau aku diserang pribadiku ya aku serang pribadinya dia. Cuman aku enggak mungkin melakukan suatu tindakan yang lebih hina dari binatang yang seperti mereka lakukan, tampilkan video porno, terus putar-putar sound ngewek, kayak gitu tuh udah nggak mungkin gitu. Tapi kalau mereka nyerang pribadiku ya aku serang pribadinya. Mereka ngata-ngatain aku ya aku kata-katain. Kalau aku sih kayak gitu. Capek kalian ngebalas-balas itu udah lapir. Maksudnya tenang-tenang aja gitu. Mau mereka tuh Iya, sambil tenang-tenang gimana? sambil rebahan. Ya udah. Sambil rebahan makan pisang goreng kita. Duduk tenang, nggak usah kita itu mencapek-capekkan diri gitu. Maksudnya kalau mereka itu buat sesuatu yang menurut kita nggak benar, ya biarin aja gitu. Capek kau balas-balas itu. Siapa namamu? Jennifer. Waduh, kalau Jennifer mah beda. Jennifer sambil makan nasi goreng sambil minum kopi itu apa hiburan buat Jennifer itu. Ya nggak habis-habis nanti, nggak habis-habis. Baru Kristen bagus Elia itu baru Kristen. Itu baru Kristen. Aku sudah lama jadi Kristen. Ya. Tapi aku juga bingung sih, kenapa sih ada yang kayak gitu tuh. Tapi ya udahlah, memang. Tapi gini loh, orang itu ya, karakter itu akan dibawa terus gitu Jo. Kali memang udah kayak gitu. Jadi kita memaklumi dan justru sebenarnya ya di kedalaman rohani itu kita justru sebenarnya kasihan ngelihat ada orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka tuh tidak menemukan Allah. Karena mereka itu tidak di dalam Tuhan. Karena kalau mereka di dalam Tuhan, pasti mereka akan kehilangan ego mereka. Dan ego itulah yang membuat kita itu ingin selalu terlihat baik dan orang lain terlihat buruk. Makanya terjadilah hal seperti itu. Misalnya spill aib orang, spill masa lalu orang, terus juga atau bahkan buat fitnah lah, buat hoax lah, macam-macam yang mereka nggak bisa verifikasi, katakanlah begitu. Nah itu
sebenarnya gini, membuat orang terlihat buruk pun dari sisi pribadinya itu udah ego gitu. Jadi ketika ego orang masih kuat, dia nggak akan bisa hidup dalam anugerah. Dan itulah yang terus menutupi mata hatinya. Sampai kemudian hati itu jadi buta. Hati itu tidak bisa lagi berempati. Hati itu tidak bisa lagi bersimpati sama orang lain. Karena dia udah bersandar pada dirinya. Makanya orang mampu itu bahaya loh. Orang mampu itu ya dia merasa dia nggak melihat dirinya, tapi dia melihat orang lain gitu. Nah itu yang bahaya. Makanya spiritualitas gereja itu mengajarkan kita jangan pernah anggap dirimu lebih baik dari siapapun. Sehingga kalau kita udah tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, kita nggak akan sibuk tuh ngurusin pribadi orang. Tapi kita akan fokus koreksi diri, melihat diri. Nah kenapa ada orang yang sibuk ngurusin pribadi orang dengan alasan alibi, perhatiin inilah macam-macam begitu kan? Ya karena ya itu tadi mereka nggak bisa lihat gitu loh. Banyak hal yang digunakan, bahkan ayat-ayat firman Tuhan juga kadang digunakan untuk membenarkan ego itu gitu. Jadi ya kalau aku pribadi ya, aku dibilang kemarin aku dikata-katain padahal aku nggak ada nyinggung mereka pun, aku nggak ada loh gitu. Cuma ya nggak apa-apa gitu. Ya udah, mau dikata-katain gimana pun emang dampaknya apa gitu. Mereka katakanlah mereka bisa menghasut orang gitu kan, menghasut orang meninggalkan saya gitu. Lu kalau orang tinggalinku rugiku apa emang? Aku nggak minta uang dari kalian kok. Aku nggak ngemis-ngemis atau mungkin apalah gitu, nggak ada. Jadi aku pribadi nggak takut. Mau orang omong-omong apa kayak gimana kayak, ya orang-orang yang bijaksana pada akhirnya dapat menilai, dapat melihat begitu. Cuma orang-orang bodoh itu akan terseret dalam emosi, terseret dalam ego, terseret dalam kebencian. Karena kebencian kebencian yang tidak terlampiaskan itu akan benar-benar menyala ketika dia melihat orang lain juga membenci orang yang sama. Nah begitu kira-kira ya. Jadi biarin aja, capek kalian respon tuh capek, daripada habis energi kalian tuh itu. Kepanasan. Turun ya. Pelacur, gua tahu sama lu ya, anjing ya. Kok kepanasan? Ya, anak lo aja. Kok kepanasan? Kok kepanasan? Kok kepanasan? Kok kepanasan? Gua kasih tahu sama lu. Kenapa? Kenapa kepanasan? Hidup lu itu udah Kok ngamuk? Kok ngamuk? Kenapa ngamuk? Kenapa ngamuk? Kenapa ngamuk? Kenapa ngamuk? Iya. Kenapa ngamuk? 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 Kok ngamuk? Kok ngamuk? Kok ngamuk? Kok ngamuk? Jangan cut. Ini ditendang kan? ya, jaga harga diri lu. Gak usah jual-jual firman lu, perek ya. Prabowo ya kan. Panggil sih gua keplakin sama gua kencingin nih makam orang tua lu. Denger ya, gua berakin, gua kencingin makam emak lo. Coba dengerin tuh bahasa pemerhati ya teman-teman. Ini pemerhati ya, ini pemerhati nih ya. Aku nggak pernah ngehina-hina kata kasar ya. Dengerin aja tuh. Ya, lu tandain kayak gini ya. Ya. Memang masih ada harga dirinya lu jadi apologet kagak? Tidak tahu ya. Kalau hidup lu tuh udah murah ya. Hidup lu tuh di TikTok udah murah ya. Hidup lu di TikTok udah murah, nggak ada harga dirinya lagi. Great ya.
Tuh, dengar ya. Dengar ya, dia sebut-sebut anak haram tuh, ya kan? Firman, kenapa lu ngemis lagi mau naik? Kenapa kenapa kau teriak-teriak? Kenapa kau teriak-teriak? Kenapa? Cuma bisa ngomong kenapa aja lu anjing, ha? Turun, ha? Loh, ya jelas lah kenapa, cuma ngomong sampai di kenapa, orang di mute kok. Kita lihat ya. Naik lagi, naik sini gembel, ya. Gua bikin lu gak ada harga dirinya ya. Pakai akun asli lo kalau mau naik, gak bakal turun ya. Gak usah. Nih, ini abis itu aku gara-gara dia bilang kan, naik sini, gak diturun kalau pakai akun asli. Nah, nih ya, aku datangin. Zina, yang bicara. Nih, Jangan ada yang turunin ya. jangan di mute nih ya, jangan di mute. Iya, jangan di mute. Nih. Lu mau tangkap, ha? Iya, tunggu. Iya, sabar dong. Loh. Gembel, ya. Iya, kau kira polisi itu punya nenek moyangmu. Pengacara Prabowo. Loh iya, ya terus kalau nggak takut, Gua kasih tahu sama lu ya. kalau nggak takut, dengar, nggak usah teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak gini. PG, Ya kalau lu masih murahan aja. PG, Goblok ya. kalau nggak takut, Tolol binatang. kalau nggak takut, Bangga. kalau nggak takut. Kita malah tunggu lu udah lama. Kalau nggak takut, kenapa teriak-teriak? Murah ya. Ngemis hidup lu. Lo kamu aja 50.000 minta kok. Bilang apa? Dengar ya. Ntar. Ya. Kalau nggak takut, Gua kasih tahu sama lu ya. kalau nggak takut, dengar. Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah teriak-teriak gini. PG. Ya kalau lu masih murahan aja. PG. Goblok ya. Kalau nggak takut, Tolol binatang. kalau nggak takut, Bangga. kalau nggak takut, Kita malah tunggu lu udah lama. kalau nggak takut, kenapa teriak-teriak? Ngemis hidup lu. Lo kamu aja 50.000 minta kok. Kamu aja 50.000 minta kok. Mana muka lu? Kamu 50.000 kamu minta nggak? Kamu makan, kamu PG. Kamu makan aja minta. Kalau hidup lo itu udah di loket. Kamu aja makan minta loh. 50.000. 50.000. Ketakutan, makanya keluar. Punya duit kalau gembel. Iya, ya tayangin mana? Langsung action. Mana? Dia nanyain, lu punya duit emang buat ngelapor? Ya punya. Masalahnya lu punya nggak? 50.000 aja lu minta kok dari orang. Coba. Di telepon juga nggak ada. Dengar. Raja lo, ha? Kenapa kok kepanasan? Nah, terus kenapa? Kok kepanasan? Udah. Kenapa? Udah ngomongnya. Justru kita nunggu kapan? Udah ngomongnya. Lu bakal reaksi polisi-polisi. Udah ngomongnya. Udah ngomongnya belum? Udah ngomongnya belum? Nggak ada harga dirinya lagi nih. Udah ngomongnya. Nggak ada harga dirinya. Udah ngomongnya. Nggak ada harga dirinya lagi. Udah ngomongnya. Ngemis keras. Udah ngomongnya. Waduh, laki-laki. Pantas kalian boti. Oh, nggak mau diem. Oh, kualitasnya kayak gini. Kualitasnya kayak gini. Oh, jadi ada kah? Ada apa enggak? Jadi video porno. Oh, jadi ini poin penting teman-teman ya. Kutanya video porno yang mereka narasikan mana? Ya, video porno yang mereka narasikan mana? Ini kita dengar teman-teman ya. Video pornonya ada apa enggak nih? Jadi video pornonya ada apa enggak nih? 175 orang. Jadi video pornonya ada apa enggak ada?
Gua kasih tahu sama lu Lutfi, ya. Jadi video pornonya ada apa enggak nih? Lu anjing, gua kasih tahu sama lu ya. Gak ada harga diri lagi lu di super. Ya. Jadi video pornonya ada apa enggak ada nih? Pas membaca firman ini itu ya. Jadi video pornonya ada apa enggak ada? Jadi video pornonya ada apa enggak ada? Video pornonya ada apa enggak ada? Video pornonya ada apa enggak ada? Iya. Mana video pornonya ada apa enggak ada? Video pornonya ada apa enggak ada? Video pornonya. Nah, nih ya, mereka nggak bisa nunjukin ya, malah nunjukin itu ya. Kita lihat ya, nih supaya pinter. Nih. Pentil aja kayaknya ke Bennett ya. Meki lubang buki itu pasti Tuh. Iya, cepat. gerigi dalamnya ya, bintang ya. Putar deh. Putar. Suara. Wajah fullnya lah Bang. Nah, jadi jangan lupa ingatan sama rekaman ini. Kalian bilang ini video porno, ada putingnya, ada PUKI bergerigi lah, berjengger, apalah segala macam kalian ngomong. Bahkan berani-beraninya kalian putar suara itu loh ya, nih. Sedikit aja. Udah segitu dulu. Hidungnya aja, nggak apa-apa sampai hidung. Bahkan katanya ada hidungnya ini. Nah, Biar tahu rasa lu. Emangnya moncongnya kayak Zuma. lihat ya. Jangan ke situ. Bang PG buka Bang PG. Susah di sini Karena lebih parah dari TikTok. Tuh, denger ya. Denger ya. Denger ya teman-teman ya. Astaga. Nah, fotoku dipasang ya. Ini si muka pembantu ini, Nah. ampun deh. Astaga. Gas kamawat gas. Tuh. Tuh. Aduh malunya kau, aduh. Di mana Tuh. kamu? Tuh denger ya, ada bahkan ada suara tamparan-tamparan gitu. Dan mereka bilang ini videonya ya. Jadi jangan lu pura-pura lupa ingatan ya. Yang kutanyakan itu yang ini. Ya, karena kalian sudah menarasikan itu. Jadi pertanggungjawabkan. Jangan lupa Ini ada yang ingatan. bilang si Yakuza bilang mirip matanya. Kok bisa mirip tuh? Lihat hidungnya itu loh, antara mata sama mata itu loh. Yang satu blesek, yang satu enggak kok. Ini sudah mirip itu loh. Ya. Coba. Ini si Landon ini naik Biarin lah, mau aja, videonya, mau biarin, videonya. Cek. Enggak, naik aja. Terus kamu setelkan gitu loh di atas. Kita juga mau nobar. Penasaran. Kurang dari kapanannya udah bilang kok suka suruh spill kok kita mau nobar. Termasuk ini loh, Grateful ini loh mau nobar juga. Repot aja kamu Wadon, kayak kamu gini. naik sekarang, kamu bagi kalau bisa beneran. Nobar aja. Transfer 200.000 Tahu nggak sekarang. nih ya? Saking nggak bisa membuktikannya sampai menarasikan bahwa memang ada dan saya sudah ketemu dengan si Mozart itu. Sampai mereka bela-belain bikin foto AI, ya, bikin foto AI untuk membenarkan narasi mereka. Jadi ya udah, Wadon, ya. Jadi gini. Wadon naik aja. Jadi 200.000 kalau silakan. bisa nampilin. Masalahnya gini, kalian kan koar-koar bahwa apa? Ya, laporan yang dibikin itu kan laporan palsu. Ya silakan. Iya, Silakan itu laporan palsu palsu. ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, laporan
Gini loh, palsu aja. gini loh. Apa? Kalau memang menganggap itu laporan palsu, ya udah kenapa kok panik? Kenapa kok kayak model kayak tadi? Iya kan? Ternyata kayak gitu. Itu loh, Lada. Lu naik Jadi di forbidden roomnya. 200 dari Jilo 1 juta, dari saya 200 kalau kamu bisa naik nunjukin videonya yang asli tadi. Oh. Ngomong kosong kamu itu. Ya, cemen cuma typing doang nggak berani naik, pengecut. Banci. Nah, kayak gini terus lu naik kayak Ayo. gitu. Si Boti Eho tuh bisa kayak emak-emak yang mau PNS itu. Aku dubbing ya. Masih dubbing nggak? Enggak kok di sini. Nggak. Kayak gitu, cuman bisanya kayak gitu. Lah terus yang satu ini rabies lansia mesum ini juga ngomong-ngomong nyen itu tadi aku dengar. Intinya gitu lah ya. Ya, nggak masalah. Dia ada ngomong nyen gitu kan, si lansia mesum ini, rabies lansia mesum ini ada kan? Itu udah saya memangnya. Terus si Boti Eho ini adalah minimal yang itu deh. Ini ya. Memang kelakuannya memang bisanya kayak gitu. Modal Eho keras sudah persis kayak Kores itu loh, Kores sama Zuma. Nih, Udah mirip dan- banget anjir. Dan jangan lupakan ya bahwa ini ya, kayak saya ngomong lagi ya. Bintang Daud ngomong kemarin di kolom typing. Saya tanya, benar tidak ada video yang seperti kalian narasikan yang kuputar tadi itu ya teman-teman? Ya, yang kalian narasikan itu, dan Bintang Daud mengiyakan. Ya, mengiyakan, dan dia mengatakan apa? Iya ada. Masih banyak kok koleksi kita. Nah ya sudah, kalau memang kalian bilang itu LP palsu, ya udah nggak apa-apa. Kayak Nah ini gitu. benar nih, Bunda S ini benar, tumben nih Bunda S nih waras nih. Mending Kores sama Zuma daripada Kristen yang nggak punya. Iya memang itu rum ini ya, yang rabies lansia mesum sama boti-botinya tuh benar-benar udah paling benar. Tumben lu benar ini. Udahlah memang susah, kalau apa gampang lah. Tapi kalau menurut aku sih biarkan mereka dengan kegoblokannya gitu. Nggak bosan apa ribut terus. Lu kalau nggak senang keluar. Ini lo Pak aku keluar. Oli, nih Ini aku Pak keluarkan. Pak Oli kan bilang ini udah memenuhi unsur dan masuk memang udah masuk delik aduannya. Makanya saya nerima surat tanda terima laporan pengaduan. Ini yang mereka nggak paham. Karena masuk delik aduan, makanya saya nerima surat tanda terima laporan pengaduan. Dibilang katanya STTLP-nya itu STTLP palsu. Ya, kayak gitu Pak Oli. Gitu ceritanya. Udah dari kemarin mah. 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa kalau nganggap itu palsu, ya nggak masalah. Iya kan? Itu ya. Terus tadi tuh sampai ini loh ya, sampai apa namanya? Nampilin akunnya kakakku ya, identitasnya kakakku tuh dibongkar juga sama mereka. Oh ya bagus lah. Iya. Bagus Makanya itu. Bagus. Terus si Boti Eho tuh bisanya kayak gitu aja gitu, ngata-ngatain kayak gitu udah merasa hebat gitu. Aduh. Ini aku Gila. putarin yang lucu nih. Nih. Ini kita dengar lagi ya bagian lucunya ya. Nih. Sekarang gini, di kepolisian itu, Grateful, biar aku kasih tahu samamu ya, kan kau kan menuduh Kak Kak Francisca sama Kak Reda pencemaran nama baik, kan begitu. Oke, nanti kan ditanya tuh, pencemaran nama baik karena apa? Kalau karena laporanmu yang bilang itu aja. Nah, mereka ini pura-pura lupa ingatan teman-teman sama video ini nih.
sama video ini lupa-lupa, pura-pura lupa ingatan mereka, teman-teman. Nih, pura-pura lupa ingatan mereka. Ya, udah diingatin ulang-ulang, masih lupa ingatan. Apa ini Aisyah? Nah, ini nih kocak nih, ini kocak nih. Ini kocak nih. Aduh. Tuh. Siapa itu Aisyah? Nih. Siapa itu Aisyah? Awas tanganmu. Awas tanganmu nampak. Pastikan itu kamera belakang, bro. Pastikan itu kamera belakang, bro. Coba speak up Aisyah. Open mic aja. Masih nanya dia siapa? Awas. Oh ini kakaknya? Kakaknya siapa? Kakaknya katanya, C. Katanya. Teman-teman, ini siapa sih teman-teman? Coba lihat teman-teman. Itu kamu, Ini siapa nih? itu kamu. Makanya kalau orang bodoh tuh susah, bodoh-bodoh aja dah. Istri si Mojit itu katanya di bawah. Putri Peruga. Oke. Bukan istrinya, simpanannya. Putri Peruga nggak tuh? Orang manggil grateful aja nggak bisa, grateful mau berharap orang goblok gitu berharap lebih itu gimana coba? Kakak C, katanya kakaknya great katanya, ya ampun, kasihan aku. Ada lagi mau fotonya? Ya. Dulu keterangan itu siapa? Biar kau bisa ini. Iya. Siapa tuh? Ini di chat aja, di chat Great ini. Si Great bro. Beda. Ya kan waktu masih apa? Perawan. Tuh, dia bilang foto ini waktu masih perawan katanya. Kita lihat ya. Sabar. Itu kapan itu? Ntar. Shalom Pak Dakwah. Nih, kapan nih? Dan ini ku posting ke akunku, teman-teman. Ya, jadi ya, aku tuh hidupnya itu nggak dirahasia-rahasiakan banget, teman-teman. Ya, yang nggak tutup muka, nggak tutup identitas. Ya, aku bukan orang yang ditutup-tutupin gitu loh, kayak kalian yang mukanya tuh nggak kelihatan, entah mukanya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Jadi di akunku itu ku posting gitu loh foto-fotoku dan segala macem kayak gitu. Jadi lucu, udah sering diposting, dibilang, oh itu foto waktu masih perawan. Belum, parah narasinya nih ya, denger ya. Nih. Ya, jadi kalau botol itu jangan inilah, jangan kelewatan lah ya. Aku belum jadi pelacur. Nah, ini kena juga. Ya, Devi